الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati para sepuh ilmu Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amir selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Wakil sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam ya Allah. Tidak lupa hadirin jemaah Masjid At-Taubah yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Bapak-bapak hadirin jemaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, dan alhamdulillah sungai supaya di bulan Ramadan kita tetap jalan terus ya, normal seperti biasa kita menjalankan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Saum juga seperti yang Allah perintahkan, walaupun dalam keadaan pandemi COVID gitu Pak ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir gini Pak, orang itu takut COVID apa takut Allah? Takut COVID apa takut Allah? Ya, memang benar COVID itu kan virus gitu ya, kecil. Tapi kita kalau yakin bahwa segala sesuatu itu Allah, dan sebenarnya kita sudah ada pemetaan ya, ada pemetaan, ada daerah hijau, ada daerah kuning, ada daerah merah gitu. Kalau kita sudah pahami itu, yang mestinya kita membuat sikap itu kita menentukan, ya, kita menentukan bagaimana yang harus kita lakukan. Kalau zona merah itu jelas nggak boleh, harus di rumah aja. Kalau zona kuning hati-hati, waspada. Ya kalau zona hijau ya kita laksanakan sebagaimana mestinya seperti biasa, cuma kita karena ada ini lakukan protokol kesehatan. Ya, jadi ya jamaah biasa. Terus jaga-jaga itu tetap ikhtiar. Ya ikhtiar. Jadi kadang-kadang kita itu ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan, padahal di daerah kita ini kan kebanyakan petani ya, kebanyakan orang yang tidak banyak keluar. Ya kayaknya sih jauh dari itu, kayaknya karena jauh karena itu kecil banget. Ya namun demikian semua itu adalah ijtihad para ulama. Ada yang mempersilahkan sholat, ada yang sebaiknya tidak usah. Kita hormati bersama ya Pak ya. Nggak usah kita menyalahkan orang yang tidak sholat, terus menyalahkan orang yang sholat itu orang nekat banget, itu nggak usah. Karena kembali kepada masing-masing kita. Cuma saya lihat di itu Pak, di Facebook itu Pak ya,
beberapa media sosial. Itu kelihatan banget kalau orang beriman itu merasa, ya Allah, sudah 12 kali aku tidak Jumat. Sholat Jumat. Padahal jelas kalau sholat Jumat itu yang mabit. Yang mabit itu artinya yang berdekatan, yang tinggal, itu yang nggak boleh tinggal. Kecuali orang yang safar, yang bepergian. Kalau mabit itu kan jelas kelihatan. Siapa orangnya, apa kegiatannya, itu kan kelihatan. Makanya kalau di Arab Saudi Pak, itu yang mabit itu ya udah jalan terus, tapi diatur tetap ya, diatur. Yang safar itu nggak boleh. Yang orang yang tur itu orang yang umroh itu nggak boleh ikut jamaah. Jadi yang mabit itu yang diharuskan. Karena memang ayatnya seperti itu. Orang yang dalam, yang tinggal itu tidak boleh tidak. Dan nggak ada satu ayat pun karena ada pandemi terus dilarang melaksanakan sholat, nggak ada kan? Nggak ada. Ya cuma karena kumpul-kumpulnya itu ya Pak ya, kumpul-kumpulnya itu, dan disinyalir bahwa penularan COVID itu adanya perkumpulan. Ya di sana senggolan, terus ada lagi pernapasan, semburan. Nah itu yang menular itu. Nah ini ada beberapa Pak, jadi medsos itu macam-macam Pak ya. Ternyata ada obat yang bisa menjaga, yaitu punya kayu putih Pak katanya Pak. Diusap-usap gitu Pak ya, dibalur gitu. Nah itu ternyata ampuh gitu. Itu sudah ada beberapa penelitian baik tingkat internasional ataupun nasional itu sudah ada, tapi bisa menjaga, tapi belum dilegalkan bahwa minyak kayu putih itu bisa menghilangkan, enggak, cuma diyakini ya bisa menjaga kesehatan. Yaitulah herbal kita itu sebenarnya udah banyak Pak ya, cuma belum maksimalkan. Bapak-bapak hadirin jamaah, yuk kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Hajj ayat 12. Seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Wa 'amilus
Man kana yadunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila samai summa liyaqta falyanzur Yad'u min dunillah. Yad'u itu artinya menengada atau menyeru, meminta. Min dunillah kepada selain Allah, ma la yadurru, yang tidak memberikan madarat, wala yanfa'u, dan tidak juga memberikan manfaat. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Yang seperti itu, yang seperti tadi maksudnya adalah yang meminta kepada sesuatu yang tidak memberikan madarat, tidak memberikan manfaat. Huwa dhalalul ba'id adalah kesesatan yang jauh, yang banget tersesat. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i, menengadah kepada sesuatu yang memberikan yang memberikan madarat, aqrabu min naf'i, itu lebih dekat min naf'ihi daripada manfaatnya. Labisal maula, itu seburuk-buruk penolong. Wala bisal ashir, dan seburuk-buruk kawan, seburuk-buruk teman. Ya, ini kalau kita lihat Pak, Allah memberikan pembelajaran, memberikan penanaman, itu diawali dengan akidah kepada Rasulnya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ketika itu adalah surah Makkiyah, itu lebih menunjukkan kepada masalah akidah, banyakan akidah. Dan akidah itu banyak penjelasannya, dari yang pendek-pendek sampai kepada yang panjang, itu banyak tentang akidah. Nah, di sana itu ada yang menyebut akidah tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid mulkiyah. Tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan penyembahan. Penyembahan kita, pengabdian kita kepada Allah, termasuk di dalamnya permintaan. Nah, di sini kalau kita itu meminta kepada Allah, itu termasuk ibadah, Pak. Karena kita disuruh untuk minta kepada Allah. Bahkan orang yang tidak meminta kepada Allah itu termasuk kategori orang yang sombong. Jadi yakin Allah sebagai sesembahan, itu tauhid uluhiyah. Nanti ada lagi tauhid rububiyah, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara. Nah, kita yakin bahwa kita itu diciptakan Allah. Kita yakin sesuatu yang Allah sediakan untuk kita, itu tauhid rububiyah, pemeliharaan. Mulkiyah, nah mulkiyah itu ada arti pemilikan, ada arti kekuasaan. Ini adalah tauhid mulkiyah. Jadi yakin segala sesuatu itu Allah yang menentukan.
Ya, kita hidup karena Allah. Kita mati ya karena Allah. Kita sakit karena Allah. Semuanya itu Allah yang menentukan. Karena Allah yang memiliki. Makanya ketika ada orang yang berkeyakinan begini, Pak. Orang itu masuk surga atau neraka itu karena perbuatan manusia atau karena kehendak Allah? Karena kehendak Allah. Apalagi kalau kita hitung-hitung, terus kita mau masuk surga karena amal kita, itu orang sombong. Di bulan Ramadan sudah saya jelaskan banyak sekali. Yaitu ketika ada orang merasa dirinya itu orang soleh, banyak perbuatan baiknya, dia masuk surga ditanya oleh Allah, karena siapa engkau masuk surga? Karena amalanku. Oh, kalau begitu, hitung malaikat. Setelah dihitung-hitung, ya Allah ya Rabbi, ternyata nggak ada apa-apanya. Aku ini masuk surga karena ridhomu, karena kehendakmu, karena kuasamu. Nah ini, ya jadi dihitung-hitung dari pernapasan aja, oksigen Pak, udara Pak, itu kalau kita itu kekurangan itu mahal. Apalagi mata bisa melihat, telinga bisa mendengarkan, terus yang lain-lain itu semua adalah Allah yang memberikan. Umur siapa memberi? Allah. Kok sombong mengaku dirinya yang berbuat, nah akan dikembalikan, nggak ada apa-apa. Ya semua itu adalah kehendak Allah. Nah di sini dijelaskan orang yang meminta kepada Allah, kepada selain Allah, ya, kepada yang tidak memberikan manfaat dan tidak juga memberikan madarat, disebutkan yaitu buat dolalul ba'id. Itulah orang yang tersesat, yang banget tersesatnya. Nah ini lagi-lagi kalau bertauhid itu ada yang disebut tauhid ini lawannya yaitu syirik. Ini syirik ini yang harus kita hati-hati. Syirik itu kalau menurut pendapat ulama ada syirik jali, ya syirik yang terang-terangan. Ada syirik yang tidak terang-terangan. Kalau terang-terangan mungkin kita tidak. Tapi yang hati-hati, yang kadang-kadang itu syirik yang tidak kelihatan. Kalau tidak karena ini saya mati. Nah, itu udah syirik Pak. Tapi tidak terasa. Kalau bukan karena ini saya tidak bisa melangkah, padahal di sana segala sesuatu itu adalah Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak terasa dan sudah diwanti-wanti oleh Allah. Jadi sudah dinyatakan bahwa semua perbuatan dosa kalau kita itu meninggal selagi punya keimanan semuanya akan diampuni. Yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Allah, semua dosa kalau kita mati belum sempat bertobat yang berhubungan dengan Allah, maka kita itu akan diampuni. Selain syirik, ya selain syirik, ya kalau hablum minan nas dengan sama manusia, yaitu dengan sama manusia, nggak bisa kepada Allah iya, sama manusia juga iya. Kalau dengan Allah itu yang Allah ansih. Jadi ini sudah Allah janjikan, siapa yang mati dalam keadaan iman dan dia banyak dosanya belum sempat bertaubat, maka akan Allah ampuni selain perbuatan syirik. Dan ini sudah digambarkan ya Pak ya di bulan Ramadan juga, yaitu tidak ada salahnya saya ulang apa ya Pak ya, apa ya Pak ya, apa-apa. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu kan berjalan ya Pak ya dengan hawariyin, dengan sahabatnya. Di sana itu 2 sahabat yang ikut Nabi Isa. Dalam perjalanan Nabi Isa itu sudah membuat persediaan makanan. Ya roti lah gitu ya Pak ya. Roti itu debro gitu. Roti bojong debro gitu. Bojong gitu ya. Jadi bawa roti sudah diperhitungkan. Tahapan sekian itu bisa sampai pulangnya. Dan roti itu ternyata Pak, ada roti kering ya Pak ya. Roti dikeringkan itu kan awet ya Pak ya. Awet bisa dimakan. Nah ternyata dalam satu langkah
di sana itu roti sudah diambil oleh seseorang. Dan dia tahu sebenarnya Nabi Isa itu tahu. Ya apalagi masalah orang yang ambil roti di tengah perjalanan, siapa yang ambil roti? Gak ada yang jawab, padahal tahu. Orang cuma bertiga. Nah, ketika ditanya, diam semua. Gak ada yang ngaku tahu. Setelah dalam perjalanan, dia nyeberangi sungai yang begitu luas. Di sana Nabi Isa alaihissalam, ayo kita nyebrang. Nah di sana bertanya, bagaimana kita nyebrangnya? Ayo jalan aja. Jalan di atas air. Sampai di penghujung ditanya, siapa yang makan roti tadi? Nggak ada yang jawab. Oh begitu ya, nggak ada yang jawab. Yang lebih dahsyat lagi, ketika di kuburan, di sana dia datang ke kuburan, terus kuburan itu dipanggil seorang itu, hei fulan bangun, si fulan bangun. Terus ditanya, siapa yang makan roti tadi? Nggak jawab juga Pak, nggak jawab. Nah ya sudahlah, inilah kalau para nabi itu sabarnya luar biasa kan. Nabi itu sabarnya luar biasa. Kalau kita udah marah kan ya Pak, siapa yang makan roti ini? Itu udah gemes gitu. Nah tetap jalan lagi. Ketika jalan, di sana ada gundukan tanah Pak. Ada gundukan tanah. Terus Nabi Isa meminta kepada Allah agar gundukan tanah itu dijadikan emas. Ketika gundukan tanah itu menjadi emas, terus Nabi Isa alaihissalam itu membagi 4, padahal cuma 3. Nabi Isa sahabatnya itu 2, terus ada 4, terus dibagi 4, ini untuk saya, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Terus yang ngambil roti tadi bertanya, Nabi Allah Isa, itu yang satu buat siapa? Buat yang makan roti. Ketika dia bilang dimakan roti, saya yang makan roti. Ini kan Masya Allah ya. Jadi memang matanya itu mata duitan, matanya itu mata harta. Ya udahlah kalau begitu, dibagi. Memang sudah dibagi. Kalau apa itu yang dibagi satu persatu itu sudah ringan, nggak terlalu berat. Karena ini terlalu berat, maka Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Ya ini menggambarkan bahwa kalau orang soleh kumpulan dengan orang soleh, orang yang ahli ibadah kumpulan dengan ahli ibadah, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah kumpulannya dengan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena Nabi Isa jalan, yang termasuk yang berdua saja, itulah orang yang selamat. Nah di sini dia itu terganggu dengan bawaannya. Karena terganggu dengan bawaannya, di sana ada perampok. Perampoknya 2 Pak, nggak tanggung-tanggung. Nah si perampok itu datang, nah kebetulan kamu ini, bawa Pak, bawa emas. Ayo serahkan. Kalau tidak serahkan, saya bunuh kau. Karena berdua, maka dia pun iya. Bagi 3. Dalam perjalanan, dia itu melihat bahwa di sana itu ada kampung, sudah kelaparan. Karena kelaparan, maka salah satunya itu untuk membelikan makanan. Yang satu membelikan makanan, yang 2 itu menunggu. Nah, ternyata dalam perjalanan si salah satunya itu membeli makanan, yang 2 itu bilang, daripada ini dibagi 3, maka sedikit kita bertanya. Kalau enggak, nanti kalau yang membeli nasi itu datang, kita bunuh aja ya gitu. Ya deh, nanti kita bagi 2 aja gitu. Nah seperti itu. Nah yang membeli makanan pun dia bilang begini dalam hatinya, daripada kita bagi 3, lebih baik makanan ini saya kasih racun gitu. Seperti itu. Nah ini kalau orang-orang jahat itu yang ada dalam benaknya itu ya harta terus, nggak ada yang lain. Ya. Jadi ketika itu datang langsung dibunuh dan langsung mereka itu menyantap santapan yang diberikan racun. Maka ketiga-tiganya itu meninggal. Nah, ketika pulang Nabi Isa alaihissalam itu juga lewat jalan tersebut. Maka dijelaskan, ini adalah orang yang kemarin bersama kita. Bangkainya itu ini. Dan inilah peninggalannya, yaitu
emas yang diperebutkan. Ya, jadi kalau orang itu memperebutkan duniawi, itu matinya mati konyol, Pak. Ya, matinya mati konyol. Ya, jadi inilah gambaran orang yang kehidupannya itu hanya mementingkan kehidupan duniawi, tidak mementingkan kehidupan ukhrawi. Maka dia pun akan dikumpulkan ahli ibadah dengan ahli ibadah. Orang yang jahat itu dengan jahat juga. Mereka akan berbuat yang tidak. Kita teruskan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha bawassuhnya Allah. Yudkhilul ladzina amanu, memasukkan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan berbuat kebajikan, jannati, di dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya itu, di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Innallaha bawassuhnya Allah yaf'alu ma yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi ada iradah Allah, ada kehendak Allah. Jadi Allah itu adalah yang maha kehendak, muridun. Dalam sifat 20 itu ada muridun. Ya, jadi muridan. Jadi Allah yang berkehendak. Man kana yadhunnu an lan yansurallahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-samaa'i summa liyaqtabal yanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yahid. Maka barang siapa yadhunnu, yang menyangka Allah yang surallah, Allah tidak bakalan menolongnya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, fal yamdud, maka dibiarkan, bisa babin ilas sama, dengan sababnya itu dari langit. Summal yaqta, kemudian ia memotongnya, fal yandur, maka sebaiknya melihat, hal yudhibanna kaiduhu ma yuhid, bagaimana sesungguhnya Allah itu menghilangkan daya-daya dan apa-apa yang membuatnya itu menjadi marah, menjadi permasalahan. Jadi memang ayat ini rada ini ya. Jadi kalau terjemahkan, yang terjemahannya itu, barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, tapi di solongnya, yaitu maksudnya adalah Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantungkan diri, kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Ya, jadi ini maksudnya kalau orang itu tidak percaya bahwa Allah itu yang segala-galanya, bahwa Allah itu yang menolong kita, bahwa Allah itu yang meluruskan kita. Ya, kita berada di sini ini bukan karena diri kita, karena hidayah Allah. Hidayah itu kalau diartikan itu petunjuk. Kalau diartikan secara harfiah yang lain, artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi ketika kita itu ibadah, ya sholat sendirian, ya nggak apa-apa. Tapi di sana kalau orang peroleh hidayah, ziyadatul khair, maka ingin berjamaah. Ketika orang itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, nah di samping zakat ada sedekah, maka dia pun ingin mengeluarkan sesuatu yang lebih dari itu. Nah itu bukan karena diri sendiri, tapi karena ketukan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, jadi orang yang seperti ini justru digantung di atas langit-langit dan justru memikirkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu karena siapa? Apakah karena diri sendiri atau karena Allah? Dijelaskan lagi, wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Dan seperti itulah anzalnahu, aku turunkannya ayatin, ayat-ayat bayyinatin yang jelas.
wa anallaha yahdi man yurid, bahwa sesungguhnya Allah memberikan petunjuk yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat bayyinat itu artinya ayat-ayat yang jelas. Jadi Allah turunkan ayat-ayat Al-Qur'an itu bertahap. Di sana banyak manfaatnya. Memang ayat Al-Qur'an ini diturunkannya berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau kitab-kitab yang sebelumnya itu sekaligus Pak, tertulis di dalam bebatuan, tertulis di dedaunan, tertulis di benda-benda sekitarnya. Itu dulu ada yang seperti itu. Kalau ayat Al-Qur'an enggak, itu bertahap. Nah, bisa aja Allah menurunkan secara keseluruhan, bisa saja. Itu banyak manfaatnya. Kalau bertahap, itu kan sedikit-sedikit. Kita bisa mengkajinya, gitu. Nah, kita bisa menghafalnya, kita bisa menanamkan dalam hati kita, memudahkan. Dan kalau kita lihat di dalam memahami ayat Al-Quran, itu tidak ansih dari ayatnya saja. Ternyata di sana ada asbabun nuzul. Jadi ketika ayat itu turun, ada yang terkait dengan peristiwa yang ada. Maka memudahkan kita dalam memahami ayat tersebut. Makanya menyatakan anzalnahu ayatin bayyinat. Walaupun demikian, sudah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Al-Quran ini, tetap Allah nyatakan wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yahdi may yasha, memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Ya, ini peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika melihat pamannya yang Abu Thalib. Nah itu kan sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, bahwa engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tapi Allah memberikan petunjuk yang Allah kehendaki. Nah itulah pandangan penanaman akidah itu banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ternyata kalau orang itu akidahnya benar, itu semuanya akan benar. Karena akidah itu laksana pondasi. Kalau pondasinya kuat, ada wabah, ada goncangan, tetap bergantung kepada Allah, tidak gonjang-ganjing. Ujiannya seperti apapun, dia akan bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada penguasa, tidak bersandar kepada perorangan, tidak, yakin kepada Allah. Dan sudah diterangkan beberapa ayat Al-Quran, Allah tidak pernah merusak yang di dalamnya itu orang-orang yang beriman, tidak pernah. Ya, jadi inilah kalau orang itu akidahnya benar, maka nanti dia ibadahnya akan benar, akhlaknya akan benar, muamalahnya juga akan benar. Karena begitu jelas ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang akidah dari segi penanamannya, dari segi buahnya itu jelas sekali. Maka dalam ayat yang lain, masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa farquha fis sama tu'ti ukulaha kulla'in, bahwa akidah yang benar itu laksana pohonan, yang pohon itu akarnya menghujam ke bawah, batangnya ke atas, dedauannya itu rimbun, dan di sana ada buah yang memberikan kepada orang yang berada di bawahnya. Kalau orang beriman didekati itu akan sejuk Pak, akan enak Pak, nggak ada yang sakit hati, nggak ada. Kalau orang beriman. Tapi coba kalau orang kafir didatangi itu isinya gerutu mulu Pak. Kok hidup begini gitu ya? Kok saya sengsara ya? Waduh, nggak ada yang enak. Yang lebih dari itu, orang yang beriman itu akan memberikan buah yang jelas, yang bisa dirasakan oleh orang yang berdekatan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu waswabihin wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah banyak bentuk yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.